Iya. Jadi orang tua sudah di situ, Iya. jadi lahir di sana juga. Iya. Kalau orang tua saudara punya tanah di situ, Punya, Pak. punya berapa banyak? Satu hektar sana. Oh, 2 hektar. 1 hektar sana. 1,5 hektar. Tanahnya itu tanah kebun atau tanah sawah atau apa? Tanah laut, Pak. Oh, tanah laut. Iya. Jadi 1,5 hektar itu di laut. Iya. Nah, ada suratnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kenapa sampai saudara bilang itu tanah orang tua saya? Tanah darat, Pak. Darat. Oh, tanah daerah. Sejak dulu nggak punya surat. Nggak. Nah, setelah kesini pernah nggak ngurus suratnya? Mati lampu. Kok bisa? PN lu mati lampu, gile. Gensetnya nggak otomatis sih. Ada apa ini? Baru nyebut tanah laut. Baru nyebut tanah laut pasti. Iya, baru saya masuk sebentar. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media yang sudah ikut meliput kegiatan kami. Ini merupakan aktivitas selanjutan melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Setelah sebelumnya secara perdata kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini secara pidana kasus pagar laut ini sudah naik ke proses persidangan. Ini adalah sidang kedua di mana wilayah laut kita ternyata dirampas oleh oligarki. Modusnya apa? Memalsukan dokumen kepemilikan tanah lalu terjadi jual beli atas barang haram tersebut. Dan kemarin kita sudah tahu dari dakwaan jaksa bahwa 4 orang ya Arsin dan kawan-kawan ini didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 12 juga ada pasal 18 juga pasal 9 Undang-Undang Tipikor yang pada pokoknya wilayah laut di perairan utara Banten seluas 300 hektar itu diperjualbelikan oleh Arsin Kades Kohot. Modusnya mencari warganya agar seolah-olah mengaku pemilik tanah di wilayah laut yang menurut ya Nono Sampono dalam podcast resmi di kanal Agung Sedayu Group, tanah itu dulu tanah lautan yang terkena abrasi. Ini jelas Nono ini bohong besar karena faktanya tidak ada abrasi, yang ada adalah tipu menipu ya dengan dokumen palsu, menerbitkan hak-hak di atas tanah melalui lurah, lalu terbitlah SHM, lalu diperjualbelikan, diturunkan menjadi SHGB. SHGB itu kemudian diperjualbelikan. Nah, kemarin kan dari karya Mandiri Lestari itu kan terakhir dikuasai oleh IAM, Intan Agung Makmur, Agung Sedayu Group. Nama Nono Sampono juga notarisnya yang terkenal dan ini juga terlibat dalam perampasan tanah di wilayah darat yang dikuasai sekitar 900 hektar hanya oleh 3 nama, ada Henry, kemudian ada Gojali sama Freddy. 3 orang ini punya 900 hektar. Nah, itu ada juga ya transaksinya itu yang melakukan adalah notaris yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, yakni Indrarini Sawitri. Jadi ini memang sudah gembong semua. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, tadi kami menyimak persidangan, kasihan sekali ya warga desa Kohot yang akhirnya dijadikan korban oleh kepala desanya, mengaku-ngaku punya tanah di wilayah laut. Tadi ditanya oleh hakim, punya tanah berapa? 1,5 hektar, ada yang 2 hektar. Di mana tanah itu di laut. Nah, kan nggak mungkin ada tanah di laut. Dan memang modus operandinya adalah warga ini ya disuruh mengaku seolah-olah dulu punya tanah, dulunya katanya tambak karena abrasi menjadi laut, lalu diurus, dimohonkan terbitlah sertifikat. Makanya dalam kasus ini yang kami ingin tegaskan bahwa Arsin dan kawan-kawan ini hanya pemain kelas teri.
Jadi mereka hanya pemain yang melakukan operasi untuk merampas wilayah kedaulatan negara kita, yakni wilayah laut, ya, dengan tangan-tangan mereka untuk diserahkan kepada Agung Sedayu Group. Karena pemilik wilayah itu adalah untuk proyek PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2. Terbaca dari mana? Dari yang menguasai SHGB-nya. Dan ini sudah diakui juga oleh Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya, yakni Mu'annas Alaidit, yang menyatakan memang tanah-tanah itu dimiliki anak usaha Agung Sedayu Group. Dan kita tahu sudah dirilis juga oleh Menteri ATR Kepala BPN, yakni Nusron Wahid, yakni ada 2 anak usaha Agung Sedayu Group yang menguasai SHGB di wilayah laut ini, yakni ada IAM PT Intan Agung Makmur dan ada PT CIS Cahaya Inti Sentosa, ada 243-an. Yang terakhir, saat rapat di Komisi 3 DPR RI, Nusron Wahid menyampaikan bahwa 210 SHGB yang dimiliki grup Agung Sedayu lewat anak usahanya ini sudah dilepaskan haknya. Tapi sederhananya begini, ada perampasan, tidak boleh orang yang merampas wilayah laut kita kemudian dianggap selesai setelah mengembalikan tanah wilayah laut kita. Kasarnya ada maling, dia mengembalikan barang culian, enak saja kalau udah dikembalikan dia tidak ditangkap. Maka kami menuntut pemain di perampasan wilayah kedaulatan laut ini untuk diproses hukum semuanya. Jangan berhenti hanya pada Arsin, harus sampai kepada Aguan dan Antoni Salim. Harus. Kenapa? Karena Aguan dan Antoni Salim ini pemilik Pantai Indah Kapuk 2 melalui PT PANI, yakni grup Salim dan juga grup Agung Sedayu. Jadi ASG Agung Sedayu Group dan Salim Group inilah pemilik saham yang kalau PIK 2 untung gede, mereka ini yang jadi diuntungkan, yang jadi kaya raya karena proyek Pantai Indah Kapuk 2. Jadi nggak bisa mereka lepas tangan. Karena apa? Nggak mungkin Arsid ya ngukur laut untuk diterbitkan sertifikat kalau nggak ada penampungnya, nggak ada yang pesen, nggak ada yang mau beli. Dan Agung Sedayu nggak boleh dia dikatakan sebagai pembeli beritikat baik. Udah tahu laut kok dibeli, berarti itu pembeli beritikat jahat. Mana ada orang udah tahu laut ada sertifikat dibeli. Nah, jadi selama ini kan melalui Mu'annas Alaidit dalih mereka bahwa Agung Sedayu udah beli, udah bayar pajak-pajak. Ya nggak bener, beli barang haram nggak bisa dibenarkan. Orang beli narkoba, oh kami sudah beli narkoba, iya tetap haram narkoba itu, pembelinya juga harus diseret. Nah hari ini ya Agung Sedayu Group membeli wilayah laut ini, dan hari ini mereka dalam deskripsi dakwan jaksa mau dilepaskan, seolah-olah yang bersalah hanya Arsin dan kawan-kawan. Ada Arsin, ada siapa lagi? Ujang Karta, ada Septian, ada Chandra Eka. Nggak hanya 4 orang ini pemain tingkat yang paling receh di bawah. Pasti ada pemain di layer BPN. Di BPN itu kepala BPN-nya jelas. Kan sertifikat harus ditandatangan dia. Kepala seksi pendaftaran jelas. Ya bagian pengukuran jelas terlibat. Bahkan mungkin bisa jadi itu duit dibagi orang BPN itu kepada seluruh staf. Makanya harus diproses BPN. Harus ada tersangka dari unsur BPN. Kemudian dari mana lagi? Dari Pemdanya, nggak mungkin terbit RT/RW itu kemudian diakui sebagai wilayah yang bisa dikembangkan sebagai industri properti. Berarti bupatinya dulu juga terlibat. Siapa bupati yang lama? Jaki harus juga diproses hukum. Nggak bisa dia mentang-mentang udah nggak jadi bupati, dia lari begitu. Kemudian ya jelas Agung Sedayu, PJ Gubernur hari ini ya juga Al-Mutabar harus diproses. Cek perannya apa. Nggak bisa kemudian dianggap hanya menumbalkan 4 orang Arsini, ya seolah-olah perampasan kedaulatan negara wilayah laut kita dianggap selesai. Dan ini mohon maaf loh, kami ini rakyat biasa, ada nelayan, ada petani, kita berjuang membela kedaulatan negara. Tapi kok pejabat malah menyerahkan wilayah kedaulatan ini kepada oligarki. Kan ini kalau nggak ada bantuan aparat sama pejabat nggak jadi nih Bang. Nggak jadi. Ini kan karena Pak Khalid, ya karena Pak Gufroni sering bikin video yang menyatakan ada pagar laut, karena video Pak Saididu yang menjelaskan ini wilayah kedaulatan laut kita dirampas, maka ini viral. Setelah viral ya tergopoh-gopoh turun. Tadinya TNI nggak mau turun, akhirnya TNI AL yang turun. Tadinya cuman dikasih spanduk oleh KKP itu apa namanya? Enggak, spanduk itu istilahnya apa? Iya, cuma dikasih spanduk seolah-olah udah selesai. Enggak, akhirnya kan dicabut. Nah sekarang ada pertanyaan lanjutan.
Ya disegel, cuma Iya. disegel pakai spanduk, yang nggak bisa ngapa-ngapain spanduk. Iya. Iya, lucu amat di negara cuma ditaruh spanduk. Aduh, kacau. Tapi yang menarik adalah kasus pagar laut itu ada dua loh. Satu sertifikat laut yang hari ini diproses, yang kedua pagarnya itu sendiri. Yang dulu katanya 40 berapa, 8 miliar mau dibayar. Kemana? Siapa yang bayar? KKP berarti bohong, Wahyu Sakti Trenggono. Katanya udah selesai. Lalu pelaku pemagaran itu siapa? Kemana Angcun? Kemana Gojali? Kemana Alhani Hafi Rijaya? Kemana Mandor Mehmet? Kenapa orang-orang kepercayaan Aguan ini nggak diproses? Kenapa hanya semua dilimpahkan kepada Arsin? Tadinya sih kita minta ya Arsin bisa nyanyi, tapi kayaknya enggak. Karena konstruksi dakwaannya itu mau diproses, pokoknya ada vonis sudah selesai. Kemarin pengacaranya Arsin dan yang lainnya juga nggak mengajukan eksepsi. Ini pertanyaannya juga datar-datar saja. Kamu punya tanah di mana lah? Artinya nggak akan masuk ke oligarkinya. Karena itu kita harus menyuarakan. Nggak mungkin ada wilayah laut diterbitkan sertifikat kalau belum ada yang mesen, ada yang inden, ada yang punya rencana industri properti. Nah, siapa yang punya wilayah di situ ada bisnis properti? Ya PIK 2. Punya siapa PIK 2? Partai Indah Kapuk 2 ini punya 2 grup anak usaha, 2 grup besar. Siapa? Salim Group dan Agung Sedayu Group. Salim Group punya Antoni Salim, Agung Sedayu Group punya Aguan atau Sugianto Kusuma. 2 orang ini juga harus diperiksa. Enak saja mereka ngeluarin duit pesan wilayah laut. Bukan nggak mungkin nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu. Karena nggak mungkin orang ngeluarin duit sebelum tahu ini untuk apa. Lo tahu untuk beli wilayah laut, dia kemudian tetap ngasih duit, berarti ikut terlibat dalam kejahatan. Makanya harus seret juga ini Antoni Salim dan Aguan. Ya juga siapa? Ali Hanafi Alijaya. Ini yang kabar saya terima, Ali Hanafi Alijaya itu dapat per meter 500.000. Dibagi ke Arsin cuma 10.000. Sisanya untuk bayarin aparat, bayarin pejabat itu. Di PPN lah ya, kemudian di kepolisian lah, di mana-mana. Gak mungkin kalau itu nggak ada duit jadi itu sertifikat. Kemudian dijual ke Aguan 2,5 juta. Jual lagi ke grup Paninya 5 juta. Jual lagi ke si siapa? Salim Group, siapa pemiliknya? Antoni Salim 10 juta. Maka hari ini mereka sebenarnya bukan hanya rugi 30 miliar, sudah rugi 30 triliun. Karena mereka beli itu sebenarnya 10 juta per meter. Wajar, kenapa? Karena akan dijual 30 juta per meter seperti di PIK 2. Kapling siap bangun berapa? 30 juta per meter. Kalau beli 10 juta, dijual 30 juta masih cuan nggak? Cuan, tapi rakyat cuma dikasih 50.000 perak. Masya Allah. Ini kejahatan di negara kita. Ini penjajahan. Jangan hanya kampanye-kampanye DPR, jangan hanya kampanye kepala daerah, bahkan jangan kampanye tuh para menteri sama presiden. Lihat ini kedaulatan rakyat kita, kedaulatan negara sudah dirongrong sedemikian rupa, tapi kalian diam. Jadi kami loh nggak pakai duit, kami pakai duit sendiri, berusaha menyelamatkan negara, kami nggak dapat gaji dari negara. Sudah begitu kami juga diancam dengan kriminalisasi, ada yang dilaporkan, ada yang sudah masuk penjara. Nah, kalau di sini kan yang melayani kepentingan Aguan diproses di pengadilan tinggi. Insya Allah sekaligus saya mengundang tanggal 9 Oktober hari Kamis nanti adalah sidang banding dari Cali Chandra. Nah, kalau Cali Chandra itu adalah korban PIK 2 di wilayah daratan yang tanahnya dirampas, lalu orangnya dipenjarakan dengan vonis 4 tahun. Karena itu saya juga sekaligus dalam pertemuan ini menghimbau seluruh masyarakat untuk hadir di sidang banding Cali Chandra pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 pukul 9.30 di Pengadilan Tinggi Banten, tidak jauh dari Pengadilan Negeri Serang, hanya beberapa meter. Kenapa? Sekali lagi, rakyat Banten, rakyat Serang, ini para pendahulu dulu, para pejuang Banten itu tidak terima mereka berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk mempertahankan tiap jengkal wilayah kedaulatan negerinya dari penjajah Belanda. Hari ini tanah itu udah dikerat-kerat, dalihnya jual beli, dalihnya pembebasan, tetapi sejatinya itu adalah penjajahan. Karena itu kami yang dari luar Banten saja berjuang, ayo semua rakyat Banten kita juga berjuang dan ikuti terus kasus pagar laut ini, karena sampai hari ini yang dijadikan tumbal pagar laut hanya Arsin dan kawan-kawan. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya ada dari Pak Gufroni. Beliau inilah yang pertama kali melaporkan kasus pagar laut di Barreskrim Mabes Polri. Kepada Pak Gufroni kami persilakan. Silakan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal kasus pagar laut. Kenapa kami hadir di Pengadilan Negeri Serang? Karena kami berkepentingan agar kasus pagar laut bisa diungkap secara terang benderang siapa dalang utamanya, siapa pelaku aktor intelektualnya. Aduh, kurang ke atas. Tanggal 17 Januari 2025 bersama 9 organisasi masyarakat sipil lainnya, kami telah mengadukan atau telah menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri terkait dengan kasus pagar laut. Dan kami telah menyerahkan beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut. Arsin adalah salah satu yang kami laporkan selaku Kepala Desa Pohon bersama 6 nama lainnya. Namun 6 nama ini tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Dan tentu itu kami sayangkan sekali. Padahal kalau berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, maka semestinya harus ada pihak swasta yang terlibat. Harus ada pihak korporasi yang diseret dalam pengadilan. Tapi faktanya adalah korporasi yang kami sampaikan di situ ada peran Agung Seda Group tidak menjadi pihak yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Jadi alih-alih untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, yang terjadi hanyalah tontonan biasa yang hanya untuk menyenangkan publik, menyenangkan masyarakat Indonesia bahwa kasus pagar laut sudah dinyatakan selesai melalui putusan pengadilan dan mengaburkan pelaku yang sesungguhnya. Jadi perlu kami ingatkan lagi kepada publik bahwa dalam kasus pagar laut termasuk juga pemalsuan HGB itu memang ada indikasi keterlibatan orang-orang besar di dalamnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada Aguan di situ, ada Antoni Salim, termasuk ada Alfran Ali Hanafi, kemudian ada Mandur Mehmet, ada Engcon alias Gojali. Nama-nama ini sama sekali tidak terdengar dalam perkara ini. Jadi kami akan terus mengawal proses sidang ini untuk memastikan bahwa nama-nama yang telah kami sebutkan itu juga diperiksa dan dipanggil dalam perkara ini. Dan kami minta kepada kejaksaan untuk juga menetapkan nama-nama ini sebagai tersangka. Jadi kasus pagar laut bukan kasus biasa yang panjangnya kurang lebih 30 km itu bukan semata-mata pagarnya sudah dicabut, tapi pelakunya juga harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kami masyarakat Tangerang, masyarakat Serang, masyarakat Banten dan umumnya masyarakat Indonesia ingin menyaksikan bahwa peradilan ini berjalan secara fair dan bisa mengungkap lebih jauh dalang aktor intelektual di balik kasus ini. Yang kami yakini bahwa ini adalah berkaitan dengan proyek Pantai Indah Kapuk II. Kami ingin meyakinkan lagi bahwa kasus ini sangat terkait dengan proyek reklamasi yang akan dikembangkan oleh proyek Pantai Indah Kapuk II. Jadi kalau korporasinya tidak diungkap, Agung Sedayu Grupnya sebagai badan usaha tidak diseret ke pengadilan, maka buat kami ini hanyalah tontonan belaka. Sidang ini hanyalah menjadi sidang dagelan. Hanya untuk menghibur para penonton saja.
Jadi kami minta hukum jangan dibuat main-main. Ini pertanggungjawabannya adalah dunia dan akhirat. Siapa yang terlibat, seret pengadilan. Jaksa penuntut umum, hakim-hakim yang mau main mata soal kasus ini, maka jaminannya bisa nanti masuk neraka. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, kepada publik, kita harus kawal kasus pagar laut, kasus tindak pidana korupsi pemalsuan HGB di atas laut. Siap. Karena kalau ini jebol, maka kami tidak bisa mengatakan bahwa perairan Indonesia akan semuanya dikuasai oleh oligarki Aguan dan Antoni Salim. Jadi kita harus pertahankan tanah air kita di Banten. Jangan sampai jebol masuk ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Banten adalah pertaruhan kita. Banten adalah medan jihad kita. Amin. Amin. Insya Allah kita sebagai pejuang-pejuang akan selalu konsisten dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun intimidasi, ancaman masih terus menodai pada kita semua. Insya Allah bagian ini adalah bagian jihad fisabilillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kamu deh. Karena dulu yang ngawal pagar laut kan ini awalnya nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamat-amati proses dari mulai gegernya pagar laut yang kemudian sampai sidang arsen. Kami hanya ingin berpesan kepada saudara-saudara kami, terutama kepada Pak Arsen, sahabat saya Saptian, sudahlah. Sadarlah kembali ke jalan yang benar. Kalian mau membela siapa sesungguhnya? Dan sesungguhnya kita ini sedang melawan penjajah. Jangan sampai kemudian bikin kami ragu untuk memukul para penjajah ini. Karena di depannya ternyata ada saudara-saudara saya sendiri. Sadarlah, insya Allah kita akan bersama-sama berjuang membela tanah kelahiran kita. Buat ngapain juga? Toh kalau kita mati juga, yang ngeduk kuburan juga saudara kita. Yang mengajikan Yasin juga saudara kita. Enggak mungkin Aguan atau Antoni Salim mengajikan atau ngeduk jugang buat kuburan kita kelak nanti. Sadarlah, kalian adalah saudara saya juga. Jangan kita sampai mau diadu domba saudara sama saudara. Bukan persoalan mental berani nggak berani. Ukurannya selama itu masih makhluk, kita akan libas. Nggak ada istilah preman atau apa. Selama dia makhluk masih mati dan tidak akan pernah abadi. Jadi tolonglah saudara Saptian, saudara Arsen, dan kawan-kawan yang lain. Mohonlah sadar, kembali ke jalan yang benar. Jangan mau dijadikan kacung para oligarki itu. Para Aguan, para Antoni Salim yang sudah jelas-jelas menjajah kami. Yang jelas segala sesuatu yang dibeli akan punah. Dan kami tidak pernah dibeli. Dan tujuan kami adalah keabadian itu. Sampai titik darah penghabisan, sampai modar, sampai gepeng. Saya akan lawan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Heri dulu ya. Pak Heri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya menyayangkan bahwa kasus pagar laut yang sempat menghebohkan sampai tataran nasional hanya dilokalisir pada Kades Arsin. Secara logika awam ya, tidak mungkin seorang kades mampu mengorkestrasikan kejahatan ini yang melibatkan 22 desa, ya kan? Dari mulai Teluk Nagasana sampai kemudian sampai Pontang bahkan ada pagar laut, dan itu melibatkan BPN, bisa jadi melibatkan aparat keamanan, bisa jadi melibatkan juga KKP. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwa wilayah laut itu di situ ada namanya Polair, ada namanya TNI AL, ada namanya Bakamla, PSDKP, semua ada. Tetapi dalam kasus ini sampai pagarnya 30 km lebih mereka diam. Ya kan? Artinya itu ada tanda tanya besar di situ. Apakah seorang Kades Arsin mampu mengorkestrasikan sedemikian rupa, mengkonsolidasikan aparat keamanan, BPN, KKP, semua bisa dikonsolidasikan
Menurut saya tidak mungkin. Jadi ini ada pihak yang lebih besar, yang bahkan negara sendiri itu seolah-olah ciut di depan mereka. Buktinya apa? Dalam kasus ini sudah jelas-jelas nama-nama yang diduga sebagai pelaku pagar laut, pemagaran laut, operator lapangannya Mandor Mehmet, Mandor disuruh oleh Engcun atau Ahmad Gojali kemudian dari Ali Hanafi lari ke Aguan dan Antoni Salim kalau ngomong PIK 2, ya kan? Nah, saya pikir negara tidak berani untuk mengusut mereka, bahkan hanya mengolokalisir atau mengorbankan Kadis Arsin, dan itu saya pikir pelaku-pelaku kerucut di bawah, ya kan? Nah, ada lagi 48 miliar kata KKP. Itu kan denda secara administratif karena PKKP RL-nya nggak ada. Tapi sampai hari ini juga eksekusinya saya nggak tahu itu ada apa enggak. Ya kan? Jadi sekali lagi, satu, Kades Arsin, Septian harus berani mengungkap. Kembalilah ke jalan yang benar. Ini demi tanah kelahiran, demi Banten, demi tanah air Indonesia. Takbir. Maka harus diungkap siapa sesungguhnya aktor di balik pemagaran laut, kejahatan pemagaran laut, terbitnya SHGB, perampasan tanah rakyat. Itu harus dibuka seluas-luasnya. Yang kedua, kepada negara, aparat keamanan, kepolisian, kejaksaan, dan juga pemerintah, jangan pernah takut. Jangan pernah takut oleh oligarki hitam. Pagar laut ini adalah pijakan kita bahwa negara hadir di tengah-tengah rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya hadir ingin mengingatkan kepada semuanya, khususnya kepada negara. Kembalilah kepada konstitusi. Khususnya pada pasal 33 bahwasannya air, bumi, dan seluruh kekayaan alam harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan untuk dirampas segelintir orang, bukan untuk dirampas oligarki PIK 2, bukan untuk dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Maka dari itu saya salah satu mahasiswa yang terus mengawal kasus yang ada di Banten ini, khususnya yang di PIK 2 ini, sampai pada saat ini terjadi perampasan kedaulatan laut maupun darat yang dilakukan oleh korporasi PIK 2. Maka dari itu saya di sini mengingatkan kepada pengadilan harus bersikap fair. Jangan sampai pengadilan dianggap untuk merekayasa kasus-kasus seperti kasus pagar laut ini. Harus diungkap sampai aktor intelektualnya. Di sini saya mengajak semua masyarakat, semua elemen bangsa untuk mengawal kasus pagar laut ini. Jangan sampai hanya klasteri saja yang ditangkap. Harus kepada aktor intelektualnya juga. Kini adalah soal Banten, soal tanah kelahiran kita. Kita harus membelanya. Dan untuk semuanya tetap semangat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan negara harus hadir. Jangan mau kalah terhadap oligarki PIK 2. Dan jangan-jangan aset negara pun dirampas oleh PIK 2. Cobalah negara aktif untuk turun ke lapangan. Apakah aset-aset negara juga dirampas oleh oligarki PIK 2? Maka dari itu kita akan terus mengawal kasus pagar laut ini sampai semuanya terusut tuntas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.